Shalom, perkenalkan nama saya Maura Stefani Diasi dengan NIM 4720200048 dari program studi gizi Universitas Kristen Satyawacana. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu produk bahan tambah pangan atau BTP, yaitu natrium bikarbonat. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, apa itu BTP atau bahan tambah pangan? BTP atau bahan tambah pangan merupakan bahan tambahan yang dicampurkan dalam makanan pada saat proses pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Secara umum, BTP atau bahan tambah pangan dibedakan menjadi dua, yaitu aditif sengaja dan aditif tidak sengaja. Aditif sengaja merupakan zat tambahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan mutu, cita rasa, nilai gizi, atau menjaga tekstur. Sedangkan aditif tidak sengaja adalah zat adiktif yang berada dalam makanan dalam jumlah yang sedikit dan disebabkan oleh pengolahan makanan itu sendiri. BTP atau bahan tambah pangan juga memiliki beberapa golongan seperti pengawet, pewarna, penyedap, anti gumpal, pengental, dan penentu keasaman, serta bahan tambahan lainnya. Produk yang akan saya perkenalkan saat ini termasuk dalam golongan BTP pengatur keasaman. Pengatur keasaman yaitu BTP yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contoh dari BTP pengatur keasaman antara lain asam laktat, asam sitrat, asam malat yang digunakan pada jeli, dan natrium bikarbonat, karbonat, dan hidroksida yang digunakan sebagai penetral pada margarin. Bahan tambah pangan yang akan saya perkenalkan saat ini adalah natrium bikarbonat, yang merupakan salah satu bahan tambah pangan atau BTP yang merupakan dalam golongan pengatur keasaman yang diizinkan digunakan dalam produk kategori pangan nomor 5 dalam per KBPOM nomor 8 tahun 2003 tentang kembang gula dan permen. Natrium bikarbonat juga dapat dikenal dengan nama natrium hidrogen karbonat atau sodium bikarbonat, atau yang lebih sering kita kenal juga dengan nama soda kue. Penambahan BTP ini diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah yang secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Untuk sifat kimia dari bahan pangan ini memiliki rumus kimia yaitu NaHCO3 dan memiliki berat molekul yaitu 84,1 gram per mol, serta dapat larut dalam air dengan konsentrasi 0,8% serta memiliki pH 8,3. Selanjutnya adalah sifat fisik dari natrium bikarbonat. Merupakan senyawa yang sempurna larut dalam air yang berbentuk serbuk putih yang sangat halus dan memiliki kilau kristal di dalamnya. Tidak higroskopis dan memiliki kadar toksinasi sangat rendah, tidak berbau, dan memiliki harga yang sangat terjangkau berkisar Rp7.000 pada harga pasaran. Memiliki ukuran partikel yang berbagai macam, mulai dari serbuk halus hingga granula, dan pada komersial juga dapat ditemukan dalam bentuk pil atau tablet. Natrium bikarbonat diperoleh dari proses solva yang memerlukan natrium klorida dan amonia serta karbon dioksida dalam air. Natrium bikarbonat juga merupakan alkali natrium yang paling lemah dan merupakan garam basa, yang artinya terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Dengan konsentrasi natrium bikarbonat yang tinggi akan menurunkan kadar keasaman. Hal ini karena natrium bikarbonat bersifat basa. Hal ini juga dapat digunakan untuk menjadikan obat untuk menetralkan asam lambung. Selain itu juga, natrium bikarbonat berfungsi sebagai pengembang atau menjaga elastisitas dan fleksibilitas pada adonan untuk kue ataupun biskuit. Pengembangan biasanya terjadi pada proses pengocokan adonan kue atau biskuit. Hal tersebut dikarenakan akan dihasilkannya gas karbon dioksida atau CO2 yang akan seterusnya ditangkap oleh gluten pada adonan kue tersebut. Selanjutnya, pengembangan juga akan berlangsung pada pemanasan adonan pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Namun, pada suhu yang lebih tinggi akan mengakibatkan karbon dioksida atau CO2 akan menguap dan membuat bentuk kue menjadi bentuk tertentu.
Selanjutnya terdapat batas yang bisa dikonsumsi oleh perorangan untuk setiap harinya, yaitu sebesar 0,3 gram per hari soda. Keuntungan dari menggunakan natrium bikarbonat atau NaHCO3 antara lain yang kemungkinan tidak mempengaruhi rasa pada adonan kue maupun biskuit, serta memiliki harga yang relatif murah, serta memiliki kemurnian yang cukup tinggi. Dapat menetralkan pH dalam darah, serta membersihkan gigi serta area mulut, dan dapat mencegah iritasi pada kulit. Namun, jika mengonsumsi soda kue dalam jumlah yang banyak, dapat berpengaruh juga dalam jangka panjangnya. Dapat mengganggu saraf dan otak, dapat mengganggu pencernaan, dapat meningkatkan asam lambung, serta dapat menimbulkan gangguan elektrolit, serta dapat melemahkan otot. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.